Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Rauli Prihatini Limbong dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Di sini, saya akan menyampaikan laporan hasil kerja praktik saya dengan judul Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung pada BKPSDM Kabupaten Karawang. Selanjutnya, dalam menyampaikan laporan kerja praktik saya ini, ada 5 poin pokok pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, gambaran umum instansi atau perusahaan, yaitu BKPSDM Kabupaten Karawang. Yang ketiga, tinjauan pustaka. Yang keempat, pelaksanaan kerja praktik. Dan yang terakhir, kesimpulan dan saran. Selanjutnya, kita masuk pada poin pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang diadakannya kerja praktik ini adalah karena adanya mata kuliah kerja praktik di Universitas Buana Perjuangan Karawang, dan juga pemilihan tempat kerja praktik saya yaitu di BKPSDM atau Badan Kepegawaian dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karawang. Selanjutnya, untuk tujuan kerja praktik. Yang pertama, untuk mengetahui laporan realisasi anggaran belanja tidak langsung pada BKPSDM Kabupaten Karawang. Dan yang kedua, untuk mendapatkan pengalaman dan pengetahuan dalam dunia kerja, serta membangun mahasiswa yang siap dalam menghadapi permasalahan dalam dunia kerja. Yang ketiga, waktu pelaksanaan. Saya melaksanakan kerja praktik dimulai dari tanggal 9 Desember 2019 sampai 9 Januari 2020 atau selama 1 bulan. Selanjutnya, kita masuk pada poin kedua, yaitu gambaran umum instansi atau perusahaan, yaitu BKPSDM Kabupaten Karawang. Di sini, saya akan membahas sedikit sejarah singkat BKPSDM Kabupaten Karawang. BKPSDM Kabupaten Karawang merupakan badan kepegawaian daerah yang mulai terbentuk pada tahun 2008 pada saat ditetapkannya STOK baru di lingkungan Pemda Kabupaten Karawang, di mana kedudukan bagian kepegawaian Setda Kabupaten Karawang telah berubah menjadi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karawang yang salah satu tugas pokoknya adalah menangani masalah administrasi kepegawaian. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011, tanggal 1 November 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan, Kelurahan, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karawang digabung dengan Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Karawang sebagai upaya penyerasian dan rasionalisasi struktur organisasi perangkat daerah di Kabupaten Karawang, sehingga terjadi perubahan nomenklatur menjadi Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Karawang. Perda tersebut sekaligus mencabut Perda Nomor 11 Tahun 2008. Selanjutnya ada struktur organisasi BKPSDM Kabupaten Karawang. Kepala Badan BKPSDM Kabupaten Karawang dibantu oleh bagian sekretariat. Pada bagian sekretariat ada 3 subbagian. Yang pertama, subbagian program dan pelaporan. Yang kedua, subbagian keuangan. Dan yang ketiga, subbagian umum dan kepegawaian. Selanjutnya, di bawah sekretariat ada kelompok jabatan fungsional, bidang pengadaan dan pemberhentian ASN, bidang pengembangan pegawai ASN, bidang kesejahteraan, disiplin, dan kepangkatan ASN, dan yang terakhir, bidang pendidikan dan pelatihan. Tugas pokok dan fungsi BKPSDM Kabupaten Karawang. Tugas pokok dan fungsi. Adapun tugas pokok dan fungsi BKPSDM Kabupaten Karawang adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk tugas pokoknya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, bidang kepegawaian, dan bidang pendidikan serta pelatihan, tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Untuk fungsinya sendiri, BKPSDM mempunyai fungsi yaitu yang pertama, penyusunan kebijakan teknis badan atau bahan kebijakan daerah dalam hal kepegawaian, pendidikan dan pelatihan ASN. Yang kedua, pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam hal kepegawaian, pendidikan dan pelatihan ASN. Yang ketiga, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam hal kepegawaian, pendidikan dan pelatihan ASN. Yang keempat, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian serta bidang-bidang pendidikan dan pelatihan.
Yang terakhir, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selanjutnya, tugas pokok dan fungsi bagian sekretariat, di mana perusahaan memberikan kedudukan pada saat saya kerja praktik yaitu pada bagian sekretariat, terutama pada bagian keuangan. Subbagian keuangan memiliki tugas pokok dan fungsi. Yang pertama, melaksanakan sebagian tugas sekretaris dalam hal pengelolaan administrasi keuangan badan. Yang kedua, penyusunan kebijakan teknis atau operasional subbagian keuangan. Yang ketiga, pelayanan administrasi keuangan badan. Yang keempat, pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan badan. Dan yang terakhir, pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan poin ketiga, yaitu tinjauan pustaka. Di sini, saya akan membahas yang pertama, standar akuntansi pemerintahan. Definisi standar akuntansi pemerintahan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 adalah standar akuntansi pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan. Menurut Abdul Halim Yanuar dan I. Wayan, PSAP terdiri dari beberapa bagian, yaitu PSAP nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan, PSAP nomor 2 tentang laporan realisasi anggaran, PSAP nomor 3 tentang laporan arus kas, PSAP nomor 4 tentang catatan atas laporan keuangan, PSAP nomor 5 tentang akuntansi persediaan, PSAP nomor 6 tentang akuntansi investasi, PSAP nomor 7 tentang akuntansi aset tetap, PSAP nomor 8 tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan, dan yang terakhir PSAP nomor 9 tentang akuntansi kewajiban. Selanjutnya, laporan realisasi anggaran dan belanja tidak langsung. Untuk poin yang pertama, laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran menurut Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP nomor 24 tahun 2005, laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu pelaporan. Poin kedua, belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung merupakan kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan program dan kegiatan. Belanja jenis ini pada umumnya dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, belanja pegawai, yang kedua belanja bunga, yang ketiga bunga subsidi, yang keempat belanja hibah, yang kelima bantuan sosial, yang keenam belanja bagi hasil, yang ketujuh bantuan keuangan, dan yang terakhir belanja tidak terduga. Selanjutnya kita masuk pada poin pokok pembahasan selanjutnya, yaitu pelaksanaan kerja praktik. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh saya atau pelaksana kerja praktik selama melaksanakan kerja praktik di instansi yaitu BKPSDM Kabupaten Karawang yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengkaji pelaksanaan. Yang kedua, pengenalan tentang laporan realisasi anggaran, pendapatan, dan belanja pada BKPSDM Kabupaten Karawang. Yang ketiga, mengecek dokumen-dokumen pengeluaran atas belanja langsung dan belanja tidak langsung. Yang ketiga, membantu menginput laporan realisasi anggaran. Yang kelima, membantu menginput data belanja pegawai pada laporan realisasi anggaran. Selanjutnya, uraian pelaksanaan kegiatan kerja praktik. Saya melaksanakan kerja praktik yang bertempat di BKPSDM Kabupaten Karawang atau Badan Kepegawaian dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karawang dan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2019 sampai tanggal 9 Januari 2020 atau selama 1 bulan. Selanjutnya, aktivitas keseharian yang saya lakukan selama kerja praktik di BKPSDM Kabupaten Karawang yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memahami laporan realisasi anggaran belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung adalah belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan secara langsung dengan program dan kegiatan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011. Belanja jenis ini pada umumnya dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, belanja pegawai, belanja bunga, bunga subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.
Laporan ini berguna sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengeluaran terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah yang telah digunakan oleh BKPSDM Kabupaten Karawang. Selanjutnya, yang saya lakukan adalah membantu menginput laporan realisasi anggaran belanja tidak langsung pada BKPSDM Kabupaten Karawang, yaitu dengan menggunakan aplikasi yang telah disediakan seperti Microsoft Excel. Dengan format yang telah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Karawang, data yang diinput berdasarkan data yang diberikan Bendahara Keuangan atas pengeluaran pada BKPSDM Kabupaten Karawang. Selanjutnya, pemeriksaan dokumen-dokumen pengeluaran atas belanja tidak langsung dan belanja langsung. Pemeriksaan dokumen dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam membuat laporan realisasi anggaran atas belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja pegawai yang terdiri dari honorium PNS dan honorium non-PNS. Belanja barang dan jasa yang terdiri dari belanja bahan pakai habis, belanja bahan atau material, belanja cetak dan pengadaan, belanja sewa rumah atau gedung, gudang dan parkir, belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor, belanja makan dan minum, belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu, belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan, belanja jasa untuk pihak ketiga, belanja jasa tenaga ahli atau instruktur atau narasumber. Belanja modal yang terdiri dari belanja pengadaan peralatan dan perlengkapan pada kantor BKPSDM Kabupaten Karawang. Selanjutnya, kita masuk pada poin pembahasan yang terakhir, yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama, saya akan menyampaikan kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah tadi saya bahas, maka saya menarik kesimpulan sebagai berikut. Laporan realisasi anggaran dibuat sebagai pertanggungjawaban pengeluaran terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD yang telah digunakan oleh BKPSDM Kabupaten Karawang. Belanja tidak langsung adalah belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan secara langsung dengan program dan kegiatan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011. Belanja jenis ini pada umumnya terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, belanja pegawai, selanjutnya belanja bunga subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan terakhir belanja tidak terduga. Adapun pelaksanaan laporan anggaran belanja tidak langsung pada BKPSDM Kabupaten Karawang sudah berjalan dengan baik, tidak ada kendala yang berarti, karena pada BKPSDM Kabupaten Karawang sudah mempunyai sumber daya manusia yang ahli dan memahami dalam proses akuntansi. Hanya saja, pada saat proses penginputan data dan pembuatan laporan, sedikit terjadi kendala seperti kesalahan input dan juga keterlambatan pemberian surat pertanggungjawaban dari setiap kegiatan pada Kasubag Keuangan, sehingga terjadi sedikit keterlambatan saat pembuatan laporan. Maka dengan itu, alangkah baiknya untuk sumber daya manusia pada BKPSDM Kabupaten Karawang agar mempertahankan dan meningkatkan lagi kualitas dalam bidang keuangan akuntansi, dan juga meningkatkan kedisiplinan, ketelitian, serta kerjasama antar anggota, dan juga komunikasi yang baik agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan atau kesalahan dalam proses keuangan di BKPSDM Kabupaten Karawang. Yang terakhir yaitu saran. Yang pertama, saran untuk instansi. Dari permasalahan dan solusi yang telah dipaparkan, disimpulkan agar BKPSDM Kabupaten Karawang untuk lebih meningkatkan kinerja, kedisiplinan, dan ketelitian melalui kerjasama yang baik dari setiap kegiatan yang ada pada Kasubag Keuangan, agar selanjutnya tidak terjadi kesalahan dan dalam pelaporan keuangan seperti misalnya kesalahan input, keterlambatan dalam pelaporan keuangan, dan lain-lain, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya pada bagian keuangan BKPSDM Kabupaten Karawang. Dan yang kedua, untuk universitas. Diharapkan Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas Buana Perjuangan Karawang dapat terus menjalin hubungan yang baik dengan BKPSDM Kabupaten Karawang. Dan yang terakhir, untuk mahasiswa. Mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan dan menerapkan kemampuan dan pengetahuan yang telah dimiliki selama mengikuti perkuliahan ketika melakukan kerja praktik di BKPSDM Kabupaten Karawang.
Selain itu, mahasiswa juga diharapkan agar dapat mengenali permasalahan yang terjadi dalam lingkungan kerja secara nyata, memperoleh pengalaman terlibat langsung dengan pekerjaan sebuah perusahaan atau instansi, memperluas wawasan dan pengetahuan yang tidak didapat dalam perkuliahan, dan dapat memahami permasalahan yang dihadapi dalam dunia kerja serta mencari solusinya, serta lebih aktif dan komunikatif dengan pegawai atau karyawan yang ada di lingkungan kerja praktik agar terjalin hubungan yang baik dengan semua yang terlibat di dalamnya. Untuk mahasiswa juga yang melakukan kerja praktik selanjutnya agar lebih aktif dan juga lebih teliti dalam penginputan data untuk laporan keuangan. Demikian pemaparan laporan kerja praktik saya dengan judul Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung pada BKPSDM Kabupaten Karawang. Semoga dapat diterima dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.